Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa PTP. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah pemeliharaan dan panen kelapa sawit. Masih di kegiatan persiapan panen kelapa sawit, yang akan kita pelajari kali ini adalah kegiatan taksasi produksi dan rotasi panen. Sebelum masuk ke pokok pembahasan taksasi produksi dan rotasi panen, saya akan sedikit mengingatkan kembali untuk adik-adik tentang materi kita minggu lalu. Masih dengan perencanaan panen, bagaimana membuat sarana dan prasarana untuk kegiatan panen, kemudian juga bagaimana menentukan kriteria matang buah kelapa sawit yang siap dipanen. Kegiatan ini masuk dalam rencana panen. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu tentang taksasi produksi dan rotasi panen. Kita akan pelajari pada pagi hari ini. Kriteria panen sendiri kemarin kita sudah bahas. Ada 2 parameter yang bisa kita gunakan ya, yaitu dengan menggunakan fraksi. Nah, bisa menggunakan fraksi. Fraksi ini ada 2 parameter dari perubahan warna, juga kemudian kita bisa lihat dari brondolan yang jatuh. Itu sedikit yang saya ingatkan kembali kaitannya dengan persiapan panen kelapa sawit. Nah, untuk taksasi produksi dan rotasi panen ini, saya harapkan mahasiswa yang pertama harus mampu memahami dan menjelaskan taksasi produksi itu apa, kemudian juga harus dapat menghitung jumlah produksi kelapa sawit yang dipanen esok hari, kemudian juga setelah tahu jumlahnya, adik-adik mahasiswa dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan panen. Nah, kemudian setelah tahu data jumlah produksi, estimasi produksi kelapa sawit esok hari, dari situ adik-adik mahasiswa bisa menentukan tindak lanjut kegiatan di kebun. Oke, yang pertama tentang taksasi produksi. Apa itu taksasi produksi? Taksasi itu estimasi. Jadi taksasi produksi itu adalah estimasi atau dugaan sementara berapa besar produksi yang akan dihasilkan dalam satu luasan tertentu di kebun kelapa sawit yang akan dipanen. Penting nggak sih sebenarnya kegiatan taksasi ini? Sangat jelas, sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui jumlah produksi. Jelas itu ya, baik berupa janjang maupun tonase dari kelapa sawit. Kemudian juga untuk mengetahui jumlah pemanen yang diturunkan saat panen esok hari. Ini setelah tahu jumlah produksinya, maka akan bisa menentukan jumlah pemanen yang dibutuhkan, yang akan diterjunkan di kebun. Kemudian alat panen, sarana dan prasarana itu bisa lebih disiapkan sejak dini, lebih awal. Dan kebutuhan berapa itu kita bisa tentukan dari taksasi produksi juga. Nah, yang tak kalah penting dari taksasi produksi ini juga menentukan anggaran biaya pada kegiatan panen. Oleh karena itu, taksasi itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Maknanya berbeda ya antara kewajiban dan kebutuhan ya. Kalau kewajiban itu kita bisa, kadang-kadang kita bisa melakukan kegiatan itu asal-asalan. Tapi kalau kebutuhan itu taksasi berarti harus dilakukan secara tepat, secara benar, tidak boleh asal-asalan. Ini untuk kevalidan data, untuk kevalidan data yang diperoleh nantinya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jumlah produksi kelapa sawit esok hari?
Untuk mencari taksasi produksi, maka yang harus kita cari atau kita harus punya data di antaranya yang pertama, luasan kebun yang direncanakan atau yang akan dipanen esok hari, berapa luasannya yang akan dipanen. Kemudian juga harus ada data SPH atau bisa menggunakan data jumlah pokok produktif. Yang ketiga, ada data BCR, berat janjang rata-ratanya berapa. Kemudian juga ada AKP, angka kerapatan panen. Nah, ini penting. Untuk mencari AKP atau angka kerapatan panen ini dari satu kebun dengan kebun yang lain, AKP-nya berbeda ya, maka perlu dilakukan perhitungan secara periodik. Untuk mencari AKP, itu bisa dicari dengan cara mengambil sampel secara acak, tapi bukan acak-acakan ya, sejumlah 10% dari total pokok pada setiap luasan itu, minimal 10% dari total pokok dalam satu area, dalam satu luasan. Saya ulangi lagi, AKP itu bisa dicari dengan mengambil sampel buah yang matang di pohon. Berapa banyaknya? Sebanyak 10% dari jumlah pokok pada satu luasan. Gitu. Jadi AKP sama dengan jumlah janjang matang periksa yang diperiksa dengan jumlah pokok periksa yang 10% tadi dikali 100% gitu. Jadi biasanya pengambilan sampel itu dibuat dengan sistem acak. Bisa pada baris kelima, kemudian bisa juga pada baris ke-10, baris ke-15, baris ke-20. Nah, itu dilakukan sampling, diambil sampling. Berapa jumlah janjang yang matang dari jumlah pokok yang sudah diperiksa tadi pada blok-blok. Sejumlah 10% dari total pokok tanaman per satu luasan. Gitu ya. Jadi kemudian setelah mengetahui angka AKP-nya, maka bisa dihitung taksasi produksinya, yaitu dengan rumus presentasi AKP dikali SPH dikali luas panen dikali BCR-nya atau berat janjang rata-ratanya. Itu estimasi produksi panen kelapa sawit esok hari. Nah, bagaimana tingkat akurasinya? Nah, namanya estimasi, itu tentu tingkat akurasinya tidak 100%. Namanya juga dugaan. Oleh karena itu, perlu adanya toleransi plus minus 5%. Gitu. Itu cara untuk mencari taksasi produksi kelapa sawit. Terus, setelah tahu tonasenya seberapa banyak, maka kita bisa menentukan kebutuhan tenaga kerja saat panen dilakukan. Ini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, di perkebunan biasanya menggunakan sistem rasio 0,056, rasionya ini masih rasio yang lama ya, sampai 0,06. Nah, angka ini artinya dalam 1000 hektar kebutuhan tenaga kerja itu sekitar 56 sampai 60 orang per 1000 hektar. Nah, rasio ini atau sistem kebutuhan tenaga kerja ini bisa tidak ya kira-kira dipakai untuk kebun-kebun rakyat. Kalau kebun rakyat itu biasanya luasannya tidak terlalu besar. Kalau misalkan kebun rakyat hanya 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar, 10 hektar.
tentu akan kesusahan menggunakan sistem rasio ini. Tidak bisa memakai dengan menggunakan sistem rasio ini. Maka bisa menggunakan sistem jumlah tonase dengan estimasi tonasenya atau kemampuan rata-rata pemanen. Nah, di kebun rakyat rata-rata panen karyawan itu kira-kira sekitar 1.700 sampai 2.000 kg per karyawan panen. Nah, kalau misalkan luasannya tidak terlalu luas, kurang dari 1.000 hektar, maka kebutuhan tenaga kerjanya bisa menggunakan dengan sistem tonase. Gitu. Itu cara menentukan kebutuhan tenaga kerja saat panen. Nah, berikutnya tentang pusingan, rotasi panen, dan sistem ancak. Nah, kalau berbicara tentang pusingan itu selalu berkaitan dengan rotasi panen. Kalau di perkebunan rakyat, itu biasanya menggunakan pusingan. Kalau rotasi panen itu jarang sekali dilakukan di perkebunan rakyat. Biasanya di kebun-kebun besar gitu. Kalau pusingan itu merupakan selang hari untuk kembali memanen di tempat yang sama. Durasinya normalnya itu sekitar 7 sampai 8 hari. Kenapa sih pusingan ini perlu diketahui dan perlu dilaksanakan secara konsisten? Karena ini salah satu upaya untuk memaintenance kualitas dan kuantitas produk kelapa sawit itu sendiri. Di dalam penentuan pusingan ini, faktor ketersediaan tenaga kerja adalah faktor utama untuk menjaga produktivitas, baik itu kualitas maupun kuantitas dari kelapa sawit. Normalnya itu tadi 7 sampai 8 hari. Kalau misalkan lebih atau terlalu panjang pusingannya, durasinya, sampai misalkan di atas 9, di atas 10 hari, 9, 10 hari, maka dampaknya apa? Dampak yang ditimbulkan di kebun akan banyak brondolan yang jatuh yang tidak dipanen, yang belum terpanen. Semakin lama durasinya ini, maka akan bisa menurunkan kualitas. Kalau over age, maka buah akan bisa meningkatkan asam lemak bebas di dalam minyak itu sendiri. Otomatis akan menurunkan kualitas minyak. Nah, normalnya baiknya itu sekitar antara 7 sampai 8 hari pusingannya. Nah, kalau rotasi panen sendiri itu biasanya dilakukan di kebun-kebun besar. Kalau rotasi panen itu berapa kali dalam sebulan wilayah tersebut dapat dipanen. Normalnya sekitar 3,5 sampai 4,5 per bulan. Nah, ini juga mengacu dari pusingan yang tadi. Kalau misalnya pusingannya per minggu atau 7 hari, dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Berarti rotasi tanamannya itu sekitar 4 kali per bulan dalam 1 blok panen. Begitu kira-kira. Untuk kepencet.
untuk sistem ancak. Sistem ancak. Ancak panen itu sendiri artinya luasan tertentu dari area tanaman di mana kegiatan panen itu dilaksanakan oleh seorang pemanen. Sistem ancak sendiri, sistem ancak itu kan tergantung juga pada keadaan topografi lahan, kemudian juga ketersediaan tenaga kerja. Nah, ini ada dua sistem ancak yang sering dipakai oleh petani. Yang pertama, sistem ancak tetap. Kalau sistem ancak tetap itu setiap pemanen diberikan ancak panen yang sama dengan luasan tertentu dan harus selesai pada hari tertentu. Jadi dia ada target di situ. Kemudian ancak giring. Kalau ancak giring itu setiap pemanen itu diberikan ancak panennya per baris tanaman dan digiring secara bersama-sama. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan sistem ancak tetap, itu setiap pemanen bertanggung jawab terhadap ancak panen yang mudah dikontrol kualitasnya. Kalau sistem ancak giring, pelaksanaan panen lebih cepat dan buah juga cepat sampai ke TPH. Kemudian tapi juga ada kendala atau kelemahannya. Kelemahan sistem ancak tetap itu buah terlambat sampai di TPH. Sedangkan sistem ancak giring, setiap pemanen selalu mencari buah yang mudah dipanen. Dan pengontrolan kualitas buah sendiri akan lebih sulit bagi mandor. Itu sistem yang mempunyai keuntungan dan kekurangan, kelebihan dan kekurangannya. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Tapi saya ingin menambahkan sendiri secara praktis di dalam perkebunan sawit biasanya kalau misalkan di perkebunan rakyat itu ada sistem menggunakan tenaga kerja panen itu pasangan. Jadi biasanya itu suami istri. Suami istri melakukan panen bersama. Juga biasanya dalam satu ancak gitu dikerjakan satu pasangan itu, baik dalam proses kegiatan memelihara tanaman, pemupukan, kemudian juga kegiatan panen, biasanya per pasangan dan dilakukan 10 hektar per pasangan. Jadi satu laki-laki dan satu perempuan. Kegiatan panen itu biasanya kalau yang perempuan dia melakukan kegiatan kutip brondolan yang jatuh di tanah, dikumpulkan, kemudian juga nanti diletakkan di TPH bersama dengan TBS yang sudah dihasilkan. Satu pasang per 10 hektar. Itu secara praktis biasanya kalau di perkebunan rakyat yang luasannya tidak terlalu besar. Oke, kemudian berikutnya ini ada tugas ya. Tugasnya meliputi materi yang minggu lalu dengan materi hari ini. Saya jadikan satu. Satu dan dua itu untuk pertemuan kemarin, 3 dan 4 untuk pertemuan hari ini. Ini ada 4 soal, silahkan dikerjakan, kemudian kumpulkan tugasnya. Deadline-nya 1 Juni ya, besok ya, jam 23.59. Dikumpulkan di e-learning CPP, nanti saya buatkan room-nya, ruangannya. Foldernya nanti saya buatkan.
Yang pertama, tugasnya mengapa kastrasi harus dihentikan saat usia tanaman kelapa sawit 23-24 bulan. Kemudian bagaimana cara menentukan kriteria matang panen kelapa sawit. Nih, yang ketiga, ini menentukan jumlah produksi esok hari. Yang dijadikan PR berarti yang pertama yang harus dicari itu AKP-nya dulu. Setelah AKP ketemu, maka nilainya bisa dimasukkan dalam rumus taksasi produksi. Yang keempat, setelah tahu berapa jumlah taksasi produksinya, maka silahkan dicari kira-kira berapa tenaga kerja yang diperlukan untuk kegiatan panen di nomor 3, poin ketiga. Saya rasa itu cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada beberapa pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga ditanyakan di e-learning atau di grup WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem panen, premi panen, dan norma harga panen ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.